Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basmala Putri, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam hal ini, saya akan melakukan simulasi mediasi guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum mediasi, di mana saya selaku mediator dan dibantu dengan teman-teman saya, Sania Felita sebagai penggugat, dan Hartini Dia sebagai tergugat. Selamat siang, saudari sekalian. Perkenalkan, saya Basmala Putri, selaku mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada pihak penggugat. Terima kasih kepada mediator, saya Sania sebagai penggugat. Baik, silakan kepada pihak tergugat. Ya, terima kasih mediator. Saya Hartini Dia Setiawati. Di sini saya sebagai tergugat atas penggugat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dan saya di sini selaku mediator akan bersikap netral dan tidak mengambil keputusan terhadap masalah dari kedua belah pihak. Dan saya ingin memberitahukan bahwa saya selaku mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Lalu di sini saya akan mencari kesalahpahaman awal dari permasalahan kedua belah pihak, dan nantinya saya akan menentukan agenda berbicara bagi para pihak dalam hal perundingan. Dan apabila dalam mediasi ini menemukan kata sepakat bagi kedua belah pihak, maka saya akan membuat akad perdamaian yang menyatakan bahwa perkara selesai dan berakhir damai dalam proses mediasi. Bagaimana para pihak, apakah saudara-saudara mengerti? Ya, baik. Pertama-tama, mari kita dengarkan duduk perkaranya dari pihak penggugat. Silahkan pihak penggugat. Ya, terima kasih mediator. Jadi begini ya, saudara Diah ini sebenarnya adalah teman dekat saya. Nah, kita tuh sudah berteman selama 10 tahun. Jadi saudara dia itu kan membutuhkan modal karena ingin membuka Jadi saya tanya butuh modal berapa? Terus katanya dia butuh modal 100 juta. Nah, karena modalnya cukup besar, jadi saya mengajukan untuk membuat perjanjian uang. Nah, tepat pada tahun 2007, kita tuh udah ke notaris untuk membuat perjanjiannya. Nah, udah tuh kita tulis apa-apa saja yang kita sepakatin tentang deadline pengembaliannya kapan, cicilan per bulannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana tentang awal pengembalian itu juga disepakatin setelah setahun peminjaman. Nah, jadi di bulan Januari itu tahun 2018 itu seharusnya sudah mulai nyicil pengembaliannya sampai di bulan Agustus tahun 2019. Nah, saudari dia ini ya mulai menyicil di bulan-bulan pertama. Nah, tapi abis itu dia nggak pernah bayar lagi tuh. Saya awalnya diemin aja karena mungkin dia lagi sibuk ya sama tokonya. Terus di bulan Desember dia bayar tuh cicilannya. Dan saya nanya kayak, kok 5 juta saja? Kan bulan kemarin kan belum bayar gitu. Terus kata saudara dia ini bilang tokonya itu lagi dalam kesulitan. Ya udah deh gitu kan. Saya kira tapi setelah itu dia nggak pernah bayar lagi sampai jatuh tempo di bulan Agustus tahun 2019. Nah, selama itu saya coba chatting dia, tapi nggak pernah dibales. Sekalipun dibales nih ya, dia tuh cuma jawab, tunggu ya. Nah, gitu doang. Lalu di bulan November, dia datang lagi ke rumah saya setelah tidak pernah nih balas chat. Dia bilang kalau dia minta waktu 1 tahun buat lunasin utang dia sama saya. Dia sambil nangis-nangis gitu kan, minta maaf ke saya. Nah, jadi kan saya kan luluh gitu kan, lihat dia nangis begitu. Saya kasih nih waktu 1 tahun yang seperti apa yang dia minta. Tapi apa? Tom, dia tuh nggak bayar sama sekali sampai detik ini.
Dia bahkan mengubah nomor teleponnya loh. Saya tidak bisa menghubungi dia via chat. Saya juga datang ke rumahnya juga nggak ada orang. Terus saya chat di IG-nya juga nggak pernah dibalas. Jadi begitu ya mediator. Baik, seperti itu ya. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Jadi ini Mbak Mediator. Benar, apa kata Mbak Sania itu bahwa saya tuh udah pinjem uang sebesar 100 juta ke beliau. Terus saya mulai mencicilnya tuh tahun 2018 di bulan Januari, Februari, April, dan Desember. Lalu benar kata Mbak saya nggak bisa melunasinya karena ya kondisi toko saya yang nggak baik, lagi nggak laris, toko lagi. Saya tuh kena tipu sama rekan kerja saya dan uang hasil penjualannya itu selama 1 minggu itu diambil sama dia. Sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Terus saya udah nyoba nyari pinjaman kemana-mana tuh. Tapi ada tuh yang mau minjemin, tapi nggak jadi karena dia menerapkan bunga yang sangat besar. Saya nggak mampu untuk bayarnya. Nah, makanya baru bulan November saya menghubungi Mbak Sania November 2018. Terus saya minta perpanjangan waktu. Ya, tapi emang toko saya lagi nggak laku, lagi nggak laris. Ya, jadi susah buat bayar ke Mbak Sania itu. Terus sendat-sendat. Baik, begitu ya rupanya. Bagaimana dari saudara Sania, apakah ada tanggapan? Ya, tahu saya sih Anda tidak pernah memiliki rekan kerja ya, hal-hal mengenai uang Anda dibawa kabur lah atau apa, tuh Anda sama sekali nggak pernah ceritakan kepada saya. Lalu seharusnya tuh Anda membahas chat saya dong, agar masalahnya itu tidak ruam seperti ini. Enggak deh, itu saya baru ingat nih, saya lihat di media sosial Anda tuh, Anda bahkan jalan-jalan ke Cina, ke Korea, ke Thailand itu, yang menceritakan kebohongan dong. Hampir ya, saya tuh percaya lagi dengan Anda. Saya lihat juga tuh di postingan medsos Anda itu tuh aja. Bentar-bentar Mbak, ramai gimana? Itu tuh sekarang yang saya tuh keluar negeri itu bukan uang saya tuh nggak punya uang, saya tuh dibayarin Mbak. Alah itu alasan. Siapa sih yang mau bayarin orang asing buat jalan-jalan ke 3 negara sekaligus? Nginep lagi di hotel berbintang. Baik, cukup. Benar Mbak. Baik, cukup untuk kedua belah pihak. Diharap untuk tenang terlebih dahulu, jangan berbicara dengan kepala panas ya. Baik, silahkan dilanjutkan Saudara Hartini. Jadi gini, Bu Mediator, saya mau ngejelasin bahwa saya ganti nomor itu alasannya karena HP saya tuh hilang, bukan maksud sengaja. Terus saat Mbak Sania ke rumah saya dan saya nggak ada di rumah itu, ya saya lagi ke luar negeri, bukan bermaksud untuk kabur, enggak. Tapi lagi liburan. Baik, bagaimana Saudara Sania, apakah ada tanggapan? Enggak mediator, sudahlah. Saya tuh udah malas menanggapinya lagi. Baik, saya lihat dalam perkara antara Saudara Hartini dan Saudara Sania ini telah terjadi miscommunication dan kesalahpahaman, yang mana miscommunication dan kesalahpahaman ini menyebabkan suatu masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa gugatan ke pengadilan. Bagaimana kalau saudara sekalian membuat perjanjian baru mengenai peminjaman uang tersebut? Bagaimana Saudara Sania? Nggak bisa gitu, mediator. Saya tuh udah nggak mau lagi ya berurusan dengan orang ini. Saya itu tidak berniat bikin perjanjian lagi. Oke, baik. Bagaimana dengan Saudara Hartini? Ya, saya ini diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan. Ya, saya paham Mbak Sania. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya nggak akan ngulangi lagi. Berhubung kita udah temenan lama, Mbak Sania. Oke, baik.
bagaimana Saudara Sania, Saudara Hartini sebagai sahabat Anda menawarkan perdamaian agar masalah ini tidak merusak pertemanan antara Saudara Sania dan Saudara Hartini. Bagaimana Saudara Sania? Rasanya kita selesaikan secara kekeluargaan aja. Enggak, kamu enak sih. Kamu enak tinggal minjam uang doang. Pas disuruh bayar, bilangnya nanti tunggu entar. Saya tuh sudah beri keringanan ya selama 1 tahun. Tapi itu si dia ini tuh benar-benar tidak memiliki itikat baik kepada saya. Saya tuh tidak ingin berdamai. Ya kan saya nggak sengaja Mbak Sania. Saya kan bukan kemauan saya, toko saya nggak laku. Gimana sih? Ya udah kalau maunya Mbak Sania gitu ya udah. Oke, sebentar para pihak. Tidak baik apabila memutuskan sesuatu dengan keadaan emosi tinggi. Jadi, bagaimana kalau saya tawarkan sekali lagi, apakah memang tidak ada jalan damai dalam permasalahan ini? Bagaimana, Saya tuh Saudara benar-benar Sania? tidak ingin masalah ini diselesaikan dengan damai ya, mediator. Saya tuh ingin menyelesaikan ini tuh lewat putusan hakim aja. Oke, baik. Bagaimana dengan Saudara Hartini? Ya, saya sih maunya tetap kita baikan aja, berdamai. Tapi ya kalau Mbak Sania mau lanjut ya udah, mau gimana lagi? Itu mediator lanjutin lah. Oke, baik. Sangat disayangkan sekali karena kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan berdamai. Jadi, saya akan memberitahukan hal ini secara tertulis kepada Ketua Majelis Hakim untuk selanjutnya melanjutkan perkara ini dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Sekian, terima kasih.